bersama Dwi Widijatmiko, wartawan sepak bola udah senior dari era tablet bola lah. Sekarang dia mengelola bola sport.com. Kita bicara Milan era kini. Nah, Wid, dari 11 pertandingan, apa yang menarik dari Milan menurut lu musim ini? Ya startnya bagus banget ya kalau di Liga Italia. Tadi yang Bang Wes bilang, iya 11 pertandingan, 10 kali menang, 1 kali imbang. Ini mungkin lebih bagus daripada start musim kemarin sih. Yang juara musim ini cuman juara paruh musim ya. Jadi wajar kalau sekarang Milanisti kayaknya punya impian yang lebih besar lagi di musim ini karena melihat pastinya dong ya. Iya betul, kelihatannya kalau kita bandingkan dengan musim kemarin, skuadnya sekarang lebih lengkap. Kan pilar-pilar utamanya tetap ada di situ kecuali mungkin si Hakan Calhanoglu ya. Tapi yang pindah ke sebelah. Iya, pindah ke sebelah. Tapi yang elemen-elemen krusial yang lain tetap ada di situ. Frank Kessie, kemudian Ismail Benacer, kemudian Fikayo Tomori. Kemudian yang menarik juga mungkin Brahim Diaz dan Sandro Tonali nih yang kelihatan semakin matang ya. Kalau musim kemarin mereka masih kadang-kadang masih jadi cadangan. Mungkin tapi statusnya kali ya kayak Brahim Diaz. Ini gue main Madrid apa makin Milan sih? Iya. Sekarang sih masih pemain Madrid sih sebetulnya sih. Cuman masih pinjam ya? Masih pinjam, tapi udah 2 tahun agak lamaan pinjamnya. Paling tidak ketahuan, gue dibutuhin di Milan. Paling tidak 2 tahun pinjamnya gitu ya. Iya. Ya sejauh ini penampilannya sih cukup menjanjikan gitu. Cuman memang di bulan ini nih Bang Wes, ujian sebetulnya buat AC Milan karena kebetulan yang ujian pertama sih udah berhasil dilewati waktu lawan AS Roma. Mereka menang 2-1. Tapi kemudian kan ada Porto 1-1. Kemudian nanti akhir pekan nanti lawan Inter. Ya. Coba kebayangin kalau misalnya Milan bisa menang lagi lawan Inter itu, waduh, percaya dirinya kayak apa gitu. Ini sebetulnya sequence ujian sampai di akhir bulan November nanti karena setelah Inter ada Fiorentina, ada Sassuolo. Sassuolo ini tim papan tengah tapi secara tradisi ini salah satu lawan yang sulit buat AC Milan. Memprediksi Sassuolo 2 musim lalu nyusahin gitu. Lawan tim besar bisa menang aja gitu. Seri lah gitu. Nah, tadi bicara jadwal terus nanti kita bicara Liga Champions. Kalau lihat kondisi seperti sekarang ini, lu lebih melihat lini depan itu ada di Giro atau Zlatan? Masih tetap Zlatan sih. Zlatan kalau misalnya dia hadir, perbedaannya tuh kelihatan banget sih ya. Dari posturnya, kemudian dari gerakan-gerakannya, gerakan tanpa bolanya, kemudian sentuhan-sentuhan bolanya masih bagus Zlatan sih. Cuman cuman kalau kita lihat Giro ini juga nggak mengecewakan juga sih. Dalam beberapa pertandingan memang tidak mencetak gol sebanyak mungkin lawan yang timing dia yang 1-0. Lawan Hellas Verona waktu itu yang ketinggalan dulu 0-2, kemudian dia cetak gol yang pertama dan akhirnya bisa membalikkan keadaan. Itu Giro tuh kayak gitu. Jadi agak senang juga nih Milanisti dengan Giro karena bisa diandalkan lah, bisa lumayan lah. Kalau musim kemarin kan begitu Ibra nggak ada, kebingungan tuh mainin siapa. Kadang-kadang si Rafael Leao jadi striker tengah, Ante Rebic jadi striker tengah. Tapi sekarang ada Giro, jadi paling nggak bisa gantian nih. Ya Rebic cedera juga nggak terlalu pusing lagi ya, seperti kayak dulu Zlatan cedera. Betul. Susah banget gitu, masa mau mainin pemain yang lapis kedua terus di depan. Sementara mereka lagi berburuan di klasemen bagus banget waktu musim lalu ya. Betul. Nah kalau ini karena gue berkali-kali nyebut, gue termasuk suka yang Rafael Leao tapi dalam kondisi yang dia nggak liar. Kondisi dia bermain bagus, gue termasuk yang suka gitu pemain ini. Nah, analisa lu, menurut lu Leao yang udah kecapean musim ini? Musim ini udah kebanyakan main sih ya kalau dibandingkan sama musim lalu. Tapi memang dia Tomori lah masih paling paling banyak kayak nggak diganti itu Tomori. Tomori hampir nggak pernah diganti. Tapi Leao memang udah semakin krusial sih buat AC Milan. Dia jadi penyerang sayap kiri dan gue setuju sih sama Bang Wes. Kalau dia sedang bagus memang ini pemain yang susah dihentikan gitu. Dribblenya bagus, tembakannya bagus. Kadang-kadang bodinya kuat. Besar tapi cepat. Ini pemain yang bagus. Tapi itu tadi mungkin masih muda, jadi kadang-kadang tidak konsisten gitu. Kalau misalnya dia lagi bagus, bagus banget. Tapi begitu lagi jeblok itu gampang frustrasi di lapangan kelihatan banget tuh.
si Rafael Leao nih. Lawan apa yang dia nendang bola tinggi ke atas gitu. Jelas-jelas temannya nungguin gitu. Iya. Gue lupa. Agak egois juga ya. Iya. Tapi kalau dia dalam kondisi bagus sebagai pemantul, bagi bola, betul. enak lihat Leao gitu, terangkan gitu. Jadi kan dia main semangat. Iya, trickery-nya juga kalau dribble bola tuh dia bisa ninggalin lawannya dengan bergerak, kedutnya oke gitu. Jadi kalau misalnya dia lagi bagus sih bagus. Dia sebagai pembuat assist, dia juga bagus. Kemudian gerakan menusuk ke dalamnya, cutting shot-nya juga bagus. Kemudian umpan silangnya juga lumayan, kadang-kadang juga bisa kena sasaran gitu. Sering lari ke kiri-kiri tuh naik bola gitu. Betul. Sama pemantul juga oke dia, sering dapat mantul. Ya karena badannya besar itu ya. Jadi dia bisa jaga bola dari lawan. Enak lihat dia kokoh, lihat Zlatan kokoh itu kayaknya. Cuman ya itu komparasinya pemain muda dengan pemain matang banget ya, 40 tahun loh Zlatan. Giroud matang tapi kebintangannya kalah dari Zlatan. Iya. Secara ini. Masih Zlatan sih beda kalau misalnya Zlatan di lapangan tuh beda. Kayak kemarin waktu lawan Porto aja deh, beberapa kali kan begitu Ibra masuk, beberapa kali dia punya kesempatan walaupun offside terus, tapi dia beberapa kali punya kesempatan, bahkan salah satu golnya dianulir. Gitu. Iya, nyaris itu. Dia timingnya oke lah ya. Iya. Gak usah banyak gitu. 40 tahun suruh lari, turun mesin, terus-terusan. Nggak bisa kalau gitu. Nah, kalau dari semua lini yang mengecewakan lu musim ini, kiper Tata oke lah ya. Oke, atau naik turun? Tata lumayan sih. Kalau gue lihat justru kayaknya di belakang nih yang agak ini. Justru malah di belakang yang agak bocor belakangan ini ya. Kita lihat Milan udah mulai agak kesusahan mendapatkan clean sheet nih. Lawan Verona, lawan siapa lagi, Bologna juga begitu. Lawan Porto juga begitu. Roma juga begitu. Agak kendor gitu lini belakangnya. Padahal sebetulnya komposisinya udah bagus karena ada Tomori, ada Kier, kemudian Romagnoli juga mendapatkan kepercayaan lagi. Tapi kayaknya sih ini mungkin juga gaya main juga ya. Milan ini kan pressingnya tinggi banget, si Davide Calabria di kanan, Theo Hernandez di kiri tuh majunya ke depan banget gitu. Kadang-kadang kalau lawan menyerang balik tuh mereka terlambat turun. Lawan Porto, Theo gimana coba? Iya, kehilangan posisi terus ya. Ini yang sebetulnya. Ofensifnya oke. Ofensifnya oke. Si Theo, tapi memang keteteran teman-teman. Kalau Theo Hernandez itu memang plusnya cuma satu kalau gue bilang, cara menyerang dia. Keren ya? Ofensifnya memang bagus, tapi kalau cara bertahan, harus banyak belajar lagi lah. Theo ini udah beberapa kali dia kehilangan bola. Kemarin waktu terakhir lawan Bologna juga gitu kan, kena ini juga, kartu merah juga kan. Ya. Nah, sebagai fans Milan garis keras dan berpengalaman matang dengan cara berpikir, lu berharap kapten siapa ya, Vin? Karena gue berkali-kali nanya, ini kapten Milan, ini kapten masih ada yang lebih baik gak sih gitu? Sekarang kan masih Romagnoli. Romagnoli kadang-kadang, tapi kalau dia nggak main si Calabria yang jadi kapten. Kayaknya sih masih tradisional banget gitu Milan. Jadi dia nyerahin ban kapten kepada pemain yang udah senior di squad, yang sudah lama memperkuat tim. Ya. Karena kalau kita lihat sebetulnya kalau dari segi pemimpin tim seharusnya pemain kayak Zlatan yang jadi yang jadi kapten, atau Frankesi lah yang mengendalikan bener lini tengah gitu ya. Tapi nyatanya pemain-pemain ini tidak diberi ban kapten, tapi justru si Romagnoli, kemudian Calabria, kemarin juga musim kemarin waktu Donnarumma masih ada, Donnarumma. Ini mungkin pilihan masih tradisional sih kalau AC Milan soal kapten sih. Beda sama tim merah yang di Manchester ya. Bisa kapten baru loh. Pemain baru jadi kapten. Oke, balik ke Milan. Kalau melawan Inter dalam derby, lu melihat elunya sendiri berharap siapa sebagai starter? Zlatan atau Giroud? Zlatan sih harusnya sih. Karena kemarin waktu lawan Porto dia cuma main 15 menit ya, Zlatan ya. Kayaknya sih memang itu udah strategi sengaja ya. Sengaja disimpan untuk main lawan di Roma derby. Dia kan Zlatan starter. Iya, betul. Terus lawan Porto disimpan dan kayaknya sih starter lagi nih nanti di derby ya. Kayaknya, dan kita ingat di musim kemarin juga kan di pertemuan pertama Zlatan juga yang mencetak gol 2 kali ya. Dari penalti gagal, kemudian dia bisa bola reboundnya disambar lagi, kemudian
gol kedua dari asisnya si Rafael Leao. Jadi kalau rekor untuk menghadapi Inter juga lumayan nih Zlatan nih. Jadi pantas kalau misalnya dia lebih dikedepankan daripada Giroud. Ya kayaknya butuh pengalaman karena kemarin tuh gue cerita Zlatan dimainkan tuh buat lawan propagandanya Mourinho tuh di Roma. Nah sekarang dia butuh pemain berpengalaman karena derby sederby ya, lu nggak bisa berharap ini partai tenang, ini partai panas ya derby gitu. Gue nggak akan nanya prediksi lu ya karena lu fans Milan ya pasti ngomongnya Milan, gila aja lu ngomong seri. Tapi yang lu prediksi atau lu analisis yang bakal mencetak gol dari Milan siapa? Cetak gol dari Milan. Mungkin justru dari lini keduanya kali ya. Antara Rafael Leao atau Brahim Diaz kali. Kayaknya. Karena Zlatan kayaknya sih dijaga nih sama pemain-pemainnya Inter. Jadi mungkin ada peluang buat Leao atau Brahim Diaz untuk muncul dari lini kedua dan bisa mencetak gol. Casey nggak, Frank? Kalau penalti Casey. Zlatan nggak ngambil penalti ya? Dulu selalu kan dikasih ke dia ya. Musim kemarin Casey kan pernah dia gagal beberapa kali gitu ya. Akhirnya dikembalikan lagi ke Casey. Kalau latihan memang Casey ini katanya sih paling bagus rekor mengambil penaltinya. Harus begitulah, latihan itu kan dihitung siapa yang bagus ngambil penalti, jangan kena hanya lu mau tapi lu jelek di penalti ya apes gitu kan. Iya. Jangan kayak pemain yang mau jadi pahlawan tiba-tiba jadi amsyong gitu timnya. Gue secara ini deh, kalau bursa transfer menyebut Frank Casey diminta ke Spurs, seperti apa? Lu akan melihat seperti apa nih Milan? Karena vital banget loh Frank Casey musim ini. Iya, tapi kalau ini pertanyaannya sebulan yang lalu, barangkali udah lepas aja Casey. Kan waktu itu Casey lagi jeblok tuh, lagi jelek. Karena memang lagi ada pembicaraan kontrak, kayaknya sih dia konsentrasinya juga terpengaruh ya, ada godaan juga dari Paris Saint-Germain katanya begitu. Tapi belakangan sih Casey mulai kembali lagi nih. Dia mulai memberikan penampilan terbaik lagi dan belakangan juga udah sering lagi nyingkirin Sandro Tonali ke bangku cadangan gantian gitu ya sama si Benacer. Dan ya tetap sih kalau misalnya Casey kehilangan Casey, Milan ya harus cari penggantinya yang bagus juga. Ada si Timo Bakayoko tapi beda gayanya beda. Gayanya beda. Casey ini lebih mobile, kemudian badannya juga kan lebih posturnya sebetulnya lebih kecil, lebih gempal. Jadi lebih susah digoyang sama pemain lawan gitu. Tapi gue takut loh kalau dia Frank Casey pindah ke Inggris itu makin gempal aja tuh minum bir mulu. Oke, thank you banget Wit. Kita ngomong soal Milan lainnya, mungkin kita lihat kalau musim lalu peringkat atas terus sampai paruh musim, nanti kita ngomongin lagi nih apa kejadiannya, apakah bisa memperbaiki musim lalu kan nomor 2 ya? Iya. Yang kedua, apakah bisa? Ya mudah-mudahan sih musim ini beneran tersingkir dari Liga Champions gitu ya, jadi bisa soalnya udah berat banget, udah cuma 1 poin dari 4 pertandingan, agaknya berat sih kayaknya. Biar fokus ya. Iya, kalau misalnya jadi 2 partai lagi lawan Atletico, lawan Liverpool main cadangan aja main gitu. Iya, barangkali. Kalau menurut saya malah jangan sampai peringkat 3, jangan sampai lolos ke Liga Eropa. Udah tersingkir juga gitu ya. Tersingkir sekalian aja udah. Jadi bisa fokus ke Liga Italia. Ya. Dan mudah-mudahan kalau fokus sih bisa lah. Ya, karena Inter sekarang beda sama Inter era Conte. Iya. Selagi Juventus juga lupa lagi. Juventus lagi lupa main bola. Ini lebih terbuka Bang sekarang Serie A. Kita lihat tadi Bang Wes bilang Juventus juga lagi begitu, Inter juga mungkin nggak sekuat dulu. Kemudian Napoli juga muncul jadi kekuatan baru. Ini sangat terbuka buat siapa aja. Ini sebetulnya kesempatan juga berarti buat AC Milan untuk bisa. Ya Inter bisa musim lalu setelah Liga J terhenti di 9 tahun berturut-turut. Gila lo Juventus di 9 tahun berturut-turut. Ya semoga persaingannya menarik. Paling tidak jangan juara kecepatan juga. Jadi kita bisa nontonnya terus sampai pekan-pekan ujung lah. Jangan pekan 30 udah juara. Enggak lah. Enggak, ini kayaknya ketat sini. Enggak ada ngomongin soal juara. Ngomongin bursa transfer mulu. Oke, thank you. Sama-sama selalu. Sampai ketemu lagi ya di What with West lainnya. Salam bola untuk kebaikan.